Dalam catatan lisan orang-orang Galuh, pernah ada raja yang tidak memerintah dengan pedang ataupun ancaman. Ia tidak pernah berteriak untuk didengar. Namun, seluruh istana akan diam saat ia melangkah. Namanya adalah Prabu Premana di Kusumah, sang raja yang lembut, teduh, dan dihormati bukan karena kekuatan senjata, tetapi karena kekuatan batin yang memancar dari dirinya seperti cahaya yang tak dapat dipadamkan. Namun, di balik keteduhan itu, di balik pemerintahan yang hanya berlangsung singkat, sekitar tahun 726 hingga 727 Masehi, tersimpan gelombang besar yang nyaris memecah Galuh menjadi dua, dan gelombang itu bergerak diam-diam bagai badai yang lahir dari angin berbisik. Kerajaan Galuh yang terhampar antara lembah subur dan sungai-sungai yang berkelok sedang berada dalam masa tenang ketika Premana di Kusumah naik takhta. Ia bukan raja yang memegang ambisi menaklukkan. Ia percaya bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan tahta yang menuntut pujian. Dikisahkan, tatapan matanya lembut seperti air telaga yang jernih, tetapi siapapun yang menatapnya terlalu dalam akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Karisma yang menenangkan sekaligus menundukkan. Semua orang mencintainya, semua orang menghormatinya, dan itulah awal masalahnya. Ketika seseorang begitu dicintai rakyat, rasa iri bisa tumbuh di tempat yang tidak terlihat. Dalam hati bangsawan, para pembesar, orang-orang yang merasa mereka lebih berhak, yang yakin kerajaan hanya dapat bertahan melalui kekuatan dan ketegasan keras. Mereka berbisik di balik tirai. Mereka berbicara di ruang-ruang gelap bahwa raja terlalu halus, terlalu lembut, terlalu suci untuk menghadapi dunia yang kejam. Dalam setiap sidang kerajaan, Premana di Kusumah berbicara pelan namun jelas, memutuskan perkara tanpa perlu nada tinggi. Ketika para adipati berselisih tentang batas wilayah dan pajak panen, ia berkata, rakyat bukan ladang untuk dipanen ketamakan. Yang memegang kuasa harus menyejukkan, bukan menghanguskan. Kalimat itu tersebar ke pelosok kampung, melewati sawah, balai desa, rumah panggung, sampai suara itu membentuk legenda hidup. Rakyat bersyukur, namun sebagian bangsawan mengerutkan kening. Sebuah kerajaan tidak dapat hidup dengan kelembutan semata, bukan demikian? Tensi pun perlahan naik. Puncaknya tiba ketika putra sang raja yang masih sangat muda dipertanyakan kelayakannya sebagai pewaris tahta. Para pembesar gelisah, bagaimana jika raja tiada? Bagaimana jika kerajaan jatuh pada tangan anak yang belum siap? Dari celah kecemasan itu, ambisi merayap. Ada yang mendorong agar pangeran lain naik tahta. Ada yang memanfaatkan situasi untuk menguatkan pengaruh. Ada pula yang diam. Namun diam karena menunggu waktu yang tepat seperti harimau sabar menanti mangsa. Premana di Kusumah melihat semuanya. Ia tidak buta, tidak pula naif. Ketenangan bukan berarti kelemahan. Ia hanya memahami bahwa kekuatan yang melukai akan melahirkan luka baru. Maka, ia memilih jalan yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Ia akan menyerahkan tahta. Pada malam sebelum keputusan itu diumumkan, istana dipenuhi kegelisahan yang tak kasat mata. Api obor bergetar, tertiup angin lembut. Namun udara terasa berat seperti akan turun badai. Premana di Kusuma berjalan sendiri menuju Bukit Suci, ditemani suara jangkrik dan desir dedaunan. Di puncak bukit, ia memandang Galuh dari atas. Sawah mengkilap di terpa bulan. Sungai mengalir tenang. Rakyat tidur dalam damai. Ia tahu, jika ia tetap berkuasa, ia akan menjadi sebab perpecahan. Karena orang akan berjuang demi dirinya, bukan demi kedamaian itu sendiri. Ia menutup mata dan berdoa, bukan memohon kekuatan, melainkan memohon agar hatinya teguh meninggalkan dunia yang telah mencintainya. Keesokan harinya, ia memanggil seluruh pembesar, bangsawan, dan pemuka rohani. Istana dipenuhi wajah tegang. Tak ada yang tahu apa yang akan dikatakannya. Dengan suara jernih, ia berkata, "Aku tidak ingin Galuh diperintah oleh bayang-bayang pertikaian. Tahta ini bukan batu karang yang abadi, ia hanya titipan. Maka mulai hari ini, kuwariskan Galuh kepada menantuku, Sang Hyang Cakradewa." Ia tidak sempurna, tetapi ia memiliki keseimbangan batin seperti langkah matahari menapak pagi. Ruangan itu seketika peka, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak duka cita, hanya hening yang dalam dan mengguncang dada semua yang mendengarnya. Beberapa bangsawan terpukul, rencana mereka runtuh,
Beberapa rakyat menangis, beberapa merasa dunia kehilangan penopang keadilan, namun Premana Dikusuma tersenyum lembut. Seolah keputusannya adalah satu-satunya jawaban yang pernah ada. Setelah penyerahan kekuasaan itu, ia meninggalkan istana. Tanpa pengawal, tanpa upacara, tanpa tanda-tanda kebesaran. Ia berjalan menuju Sancang, hutan suci yang dilingkupi kabut dan legenda. Di sana, ia memasuki rimba, menyatu dengan sunyi. Orang terakhir yang melihatnya berkata bahwa tubuh sang raja tampak meredup perlahan, seperti cahaya matahari tenggelam di balik cakrawala. Tidak ada kuburan, tidak ada jasad, tidak ada tangis. Ia muksa, lenyap dari dunia, bukan karena mati, tetapi karena melampaui batas manusia. Sejak hari itu, nama Premana Dikusuma hidup bukan sebagai raja yang memerintah dengan kekuatan, melainkan sebagai guru agung. Rakyat mengingatnya. Anak-anak menyebutnya dalam dongeng. Para tetua menyebutnya dalam pujian. Di antara hutan, sungai, dan lembah Galuh, ia masih berjalan. Bukan dalam tubuh, tetapi dalam jiwa yang lembut dan terang. Menjadi penuntun bagi siapapun yang mencari kedamaian batin. Karena kekuasaan sejati bukan memerintah orang lain. Kekuasaan sejati adalah memerintah diri sendiri.